Selamat datang kembali di Otak Kokot dan terima kasih telah mengklik video ini. Until the stars have said goodbye, darling, close your eyes. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas anime Championi yang diangkat dari light novel judul sama karya Joe Takasaki. Di awal episode diperlihatkan seorang siswa SMA dari Jepang sedang tersesat di Italia. Teleponnya berdering dan dia mengangkatnya. Dari sini kita tahu bahwa pemuda itu namanya Kusanagi Goto dan dia tidak bisa berbicara bahasa Italia. Di sini juga terungkap kalau Goto diminta kakeknya untuk mengantarkan sebuah batu kuno ke temannya yang ada di Italia. Kakeknya adalah seorang pengejar dan pengoleksi benda-benda bersejarah. Ketika dalam perjalanan untuk mengantarkan batu tersebut, sebenarnya dia tersesat. Dia bertemu dengan seorang gadis Roma yang bohai dan menodongkan sebuah pisau kepadanya. Gadis tersebut berbicara menggunakan bahasa Italia. Tak mengetahui alasan pasti mengapa gadis tersebut menginginkan batu itu, Godo pun juga tak ingin menyerahkannya. Namun, tiba-tiba makhluk yang sangat besar berbentuk babi hutan muncul di bawah bangunan yang cukup besar. Wanita itu menyebutnya sebagai besar. Saat makhluk itu menyerang kota, perempuan yang bernama Erika bagian tersebut langsung didorong. Anehnya, orang-orang tidak menyadari adanya babi besar yang sebesar bangunan yang baru saja mengapung rumah. Erika Baden, gadis yang sebelumnya menodongkan pisau kepada Godo, kemudian menjelaskan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa monster tersebut adalah salah satu inkarnasi dari dewa yang turun ke bumi. Juga, kerusakan yang disebabkan oleh monster-monster itu jika dilihat oleh orang biasa mungkin hanya dianggap sebagai bencana alam biasa. Erika kemudian menceritakan bahwa jika seorang dewa muncul ke alam manusia dan tidak menyegah kekuatannya, maka mereka akan membawa bencana sesuai dengan atribut dan otoritas mereka. Jika yang turun adalah dewa laut, maka akan terjadi banjir atau tsunami. Jika yang muncul adalah dewa matahari, maka akan terjadi kekeringan atau cekik berkepanjangan. Jika yang muncul dewa perang, maka akan terjadi perang. Erika lalu menjelaskan mengapa dia menodong Godo sebelumnya. Benda kuno yang dibawa Godo sebenarnya adalah sebuah Grimoire, lebih tepatnya Grimoire Prometheus. Sebuah alat sihir yang memiliki kemampuan untuk mencuri otoritas ilahi para dewa. Dan oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti Godo dengan tujuan memastikan bahwa benda itu benar-benar tiba di tangan Lutrecia Zola dengan selamat, teman kakek Godo yang pernah disebutkan kepada Erika sebelumnya. Tibanya di tujuan, Lutrecia Zola malah memberikan Grimoire tersebut kepada Godo. Terima kasih karena ini, Godo terlibat banyak masalah, entah karena keberuntungan atau sangat sial, dia akhirnya menjadi seorang Championi. Sebuah anime mengangkat kisah Ragnarok, tarungan antara para monster, dewa, dan manusia. Mungkin bagi sebagian orang yang tak terlalu menyukai mitologi, cerita ini akan sedikit membosankan. Setiap karakter di anime ini memiliki keunikan sendiri. Mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan, terutama pada karakter utamanya. Aku benar-benar menikmati karakter yang ada di anime ini. Heroinnya juga dibuat dan bekerja dengan baik. Ya, kalian tahulah kalau heroin di anime harem itu biasanya cuma sumber masalah dan nggak punya kontribusi besar ke cerita. Meski genrenya harem, anime ini nggak memperlakukan karakter heroinnya sebagai pasir-pasir berjalan. Karakter pendukung lainnya juga bekerja dengan baik. Mereka juga sangat berperan untuk meningkatkan ceritanya. Untuk 3 dari 4 heroin dan beberapa film lain dari anime ini sudah kita bahas sebelumnya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Sebagai pembaca light novelnya, aku sendiri cukup puas dengan desain karakter dari anime ini. Ya, kecuali untuk beberapa karakter seperti Kuban, Tony, Speed, yang kebetulan muncul sekilas di beberapa episode. Semua karakternya juga good looking, meskipun sebagian besar agak menyimpang dari kisah aslinya. Ceritanya masih bisa disampaikan dengan baik, dan informasinya bisa diserap oleh penonton. Meski ada gerakan yang terkesan kaku parah juga di beberapa episode. Meski nggak separah adaptasi anime Isekai wa Small Fantasy, dia bisa dikatakan mengeksekusi anime ini dengan pas, nggak lebih atau nggak kurang. Seandainya studio ini mengeluarkan budget sedikit lebih untuk anime ini, saya rasa hasilnya mungkin dapat menyaingi DxD. Mengharapkan ada cerita yang rumit, plot twist yang tak terduga, dan pengembangan karakter yang luar biasa dari serial harem akan menjadi salah satu kesalahan terbesar yang pernah kita buat. Aku datang ke Championi tanpa harapan sama sekali. Aku hanya datang untuk menonton anime harem, dan apa yang aku dapatkan? Pertunjukan luar biasa yang mengerti cara membuat cerita meskipun dengan layanan penggemar dan harem.
Nah, karena anime ini juga bagian dari genre romance, aku tidak akan berkomentar manjat tentang ini, tapi hasilnya sangat memuaskan. Championnya sebenarnya memiliki salah satu aspek paling unik. Cara dia mengalahkan para dewa adalah melalui kemampuan yang dikenal sebagai warrior. Singkatnya, jika dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang musuh, pertahanan mereka mulai akan runtuh, dan akhirnya mereka akan menjadi fana, sehingga membuatnya lebih mudah untuk membunuh mereka. Masalahnya, Godo, tokoh utama kita, benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mitologi, dan asal-usul dewa yang harus dihadapi. Terlepas dari valid atau tidaknya informasi tentang dewa yang dihadapi, aku masih menganggapnya sebagai salah satu bagian terbaik dari pertunjukan. Bahkan jika informasi itu tidak benar, aku merasa seperti belajar sesuatu. Dan ini adalah informasi yang benar-benar membuatku terpesona. Ada sesuatu yang sangat menyenangkan saat mendengar asal-usul dewa dari semua budaya. Aku yakin kamu juga akan menyukai bagian cerita ini. Mungkin kalau aku gak baca ayatnya, aku tidak punya keluhan tentang anime ini. Konsep ceritanya sangat tegar dengan pembawaan karakter dan asal-usul kekuatan yang unik. Tapi karena aku baca ayatnya, harus dikatakan bahwa anime ini cukup ngebut dalam alur ceritanya. Atsena misalnya, hanya ada 2 episode kurang. Sekitar 2 atau 3 volume yang dipangkas menjadi 2 episode. Mereka seharusnya bisa membuat 20 episode lebih jika mereka memasukkan lebih banyak detail ke dalam anime ini. Seperti asal-usul kekuatan Yuri, kemampuan Ina, apa yang terjadi kepada para dewa yang otoritas tersebut. Bagaimana seseorang bisa menjadi champione, apa persyaratan untuk menjadi champione, dan masih banyak lagi. Aku tidak akan berkomentar banyak tentang episode 1 karena ini dieksekusi dengan baik. Ya, walaupun itu hampir 2 volume LN juga. Audio di anime ini tidak terlalu mudah diingat atau menarik, tapi tidak terlalu buruk, membuat dirimu mendengarkannya, lalu mencoba acaranya biasa-biasa saja karena kamu tidak menyukai opening dan endingnya, bukanlah keputusan yang bijaksana atau bersahabat. Juga, aku tidak menemukan kekurangan atau suara karakter yang mengganggu, jadi kamu seharusnya tidak memiliki masalah dengan suara di anime ini. Tapi, ya harus diakui bahwa episode pertama anime ini dibuat dengan sangat niat. Kalau saja semua episodenya diproduksi dengan kualitas setingkat episode 1, aku tidak akan punya keluhan apapun. Ya, secara keseluruhan anime ini cukup bagus, jadi aku rekomendasikan kalian untuk menikmatinya. Sekali lagi, jika bukan karena perbedaan kontras kualitas antara episode 1 dan 11 episode lainnya, serta pemangkasan cerita yang agak keterlaluan seperti yang aku sebutkan, aku mungkin tidak akan punya keluhan sama sekali dengan anime ini. Kalau kalian tidak keberatan dengan beberapa kekurangan yang aku sebutkan di atas, anime ini cocok untuk masuk watchlist kalian. Jika tidak, silahkan baca LN, dijamin bahkan lebih berkesan daripada animenya. Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Untuk kritik, saran, tanggapan, dan request tentang apa yang harus kita bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.